Langkah pertama untuk membersihkan hati adalah dengan mengakui bahwa kita tidak mampu membersihkannya. Langkah pertama untuk menemukan cahaya adalah dengan menyerahkan seluruh kegelapan kita kepada Sang Pemilik Cahaya. Kita tidak bisa memperbaiki hati kita dengan kekuatan kita. Hati itu miliknya. Maka, satu-satunya cara adalah dengan memohon kepada Sang Pemilik hati untuk memperbaikinya. Ini adalah titik balik. Pergeseran dari aku harus menjadi engkau yang kumohon. Pergeseran dari usaha menjadi penyerahan total. Kita datang bukan sebagai orang yang kuat, kita datang sebagai seorang hamba yang sudah hancur, yang sudah lumpuh, yang tidak punya apa-apa lagi selain harapan kepadanya. Disinilah, kita perlu memahami sebuah rahasia besar, sebuah janji yang sering kita lupakan. Janji yang ada di dalam sebuah hadis qudsi, di mana Allah berfirman, Ana 'inda dhanni 'abdi biya, aku, sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Ini adalah kuncinya. Ini adalah obat untuk hati yang berkarat itu. Ujianmu terasa berat, karena prasangkamu kepada Tuhan sedang buruk. Kamu berprasangka Tuhan tidak sayang. Kamu berprasangka Tuhan jahat. Kamu berprasangka Tuhan tidak adil. Maka, sesuai prasangkamu, itulah yang kamu rasakan. Hidupmu terasa persis seperti prasangkamu. Tuhan sedang menuruti apa yang kamu yakini tentang Dia. Jika kamu yakin Dia sedang menghukummu, maka kamu akan merasakan hukuman. Jika kamu yakin Dia sedang meninggalkanmu, kamu akan merasakan kesepian. Maka, obatnya adalah paksa hatimu untuk berprasangka baik. Meskipun realita di depan matamu pahit. Meskipun logika berkata mustahil. Paksa hatimu untuk berbisik, aku tahu ini berat, tapi aku yakin, Tuhanku sedang menyiapkan sesuatu yang indah di baliknya. Paksa hatimu untuk percaya, Tuhan tidak mungkin menzolimiku. Dia mengujiku seberat ini, pasti karena Dia teramat sayang padaku. Dia sedang membersihkanku. Memaksa hati untuk berprasangka baik di tengah badai, itulah yang disebut husnudzon, yang sejati. Itulah perjuangan iman yang sesungguhnya. Dan saat prasangkamu mulai berubah, saat hatimu mulai yakin bahwa di balik ujian ini ada cinta, percayalah, perlahan tapi pasti, rasa mustahil itu akan mulai memudar. Bagaimana cara memulainya? Mulailah dengan lisanmu. Jika hatimu masih terlalu berat untuk percaya, biarkan lisanmu yang menuntunnya. Ucapkan istighfar, bukan sebagai rutinitas, tapi sebagai pengakuan. Ya Allah, ampuni aku yang sudah berprasangka buruk padamu. Ucapkan hamdalah, Alhamdulillah, terima kasih, Engkau masih mengujiku, tandanya Engkau masih peduli. Ucapkan berulang-ulang. Biarkan lisanmu membasahi hatimu yang kering. Biarkan frekuensi positif dari zikir itu, perlahan-lahan menggeser frekuensi negatif dari keluhanmu. Ini adalah terapi. Terapi untuk menyetel ulang hati kita, agar kembali kepada frekuensinya. Dan yang kedua, setelah memperbaiki prasangka, adalah, ubah caramu mengadu. Coba kita belajar dari Nabi Yakub alaihissalam. Beliau kehilangan putranya yang paling dicintainya, Nabi Yusuf alaihissalam. Puluhan tahun beliau menangis, sampai kedua matanya buta. Ujian yang luar biasa berat. Tapi, apakah beliau mengadu kepada manusia? Apakah beliau berkeliling kampung, menceritakan kesedihannya? Tidak. Beliau menjaga adabnya. Beliau hanya berkata, seperti yang diabadikan dalam Al-Quran. Sesungguhnya, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku. Beliau tahu, mengadu kepada manusia hanya akan menambah masalah, atau paling banter, mendapatkan kasihan. Tapi mengadu kepada Allah adalah solusi. Inilah praktek yang harus kita lakukan. Saat ujian terasa berat, saat dada terasa sesak, jangan buru-buru mengambil ponselmu. Jangan buru-buru update status, jangan buru-buru curhat kepada temanmu. Ambillah air wudhu, hamparkan sajadahmu. Lalu, tumpahkan semuanya di situ. Menangislah sejadi-jadinya di hadapannya. Adukan semua rasa mustahil itu. Ya Allah, aku tidak kuat. Engkau tahu hatiku. Engkau tahu bebanku. Aku serahkan. Jadikan Allah sebagai tempat curhat pertamamu, utamamu, dan terakhirmu. Karena hanya Dia yang mendengarkan tanpa menghakimi. Hanya Dia yang memahami sakitmu, bahkan sebelum kamu mengatakannya. Dan hanya Dia yang punya solusinya. Ujian yang berat itu adalah undangan khusus darinya, agar kamu datang dan berdialog dengannya di sepertiga malam. Dia rindu. Dia sengaja membuatmu tidak bisa tidur, Dia sengaja membuatmu gelisah, agar kamu bangun. Agar kamu kholwat, berdua-duaan dengannya. Saat semua orang terlelap, saat dunia sedang hening, itulah waktu terbaik untuk memperbaiki hatimu. Di saat itu, langit sedang terbuka. Prasangka baikmu, aduanmu yang tulus, pengakuan dosamu seperti Nabi Yunus alaihissalam, semua itu akan naik menembus langit, tanpa halangan. Dan disitulah, ketenangan itu akan mulai turun. Bukan masalahnya yang selesai, tapi hatimu yang menjadi lapang. Dan kamu akan terkejut. Kamu akan terkejut bahwa ternyata, yang kamu butuhkan bukanlah selesainya masalah.
yang kamu butuhkan adalah ketenangan hati untuk menerima masalah itu. Dan ketenangan itu hanya ada di sisinya. Saat hatimu sudah tenang, saat hatimu sudah ridho, saat hatimu sudah kembali berprasangka baik, maka ujian yang tadinya terasa seberat gunung, tiba-tiba akan terasa ringan seperti kapas. Masalahnya mungkin masih ada, tapi rasanya sudah berbeda. Karena kamu tidak lagi memikulnya sendirian, ada Allah yang sedang memegangnya untukmu. Kamu hanya perlu berjalan, dengan keyakinan penuh bahwa Dia sedang membimbingmu ke jalan keluar terbaik. Proses penerimaan ini adalah intinya. Kita kembali pada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau sakit bertahun-tahun. Tapi tidak pernah sekalipun beliau berprasangka buruk. Rahasianya adalah rasa. Beliau masih bisa merasakan nikmatnya bermunajat. Beliau masih bisa merasakan lezatnya iman. Meskipun jasadnya hancur, jiwanya tetap utuh bersama Tuhannya. Inilah yang harus kita latih. Saat duniamu seakan hancur, pastikan akhiratmu tetap utuh. Saat semua orang meninggalkanmu, pastikan Allah tidak pernah kamu tinggalkan. Ujian itu sedang mengajarimu untuk fokus pada apa yang abadi, dan melepaskan apa yang fana. Maka, jangan lagi bertanya, kapan ujian ini berakhir? Tapi bertanyalah, hikmah apa yang harus aku dapatkan dari ujian ini? Jangan lagi sibuk mencari jalan keluar versi logikamu, tapi sibuklah mencari wajah Tuhan di setiap detil ujianmu. Di mana Tuhan? Dia ada di air matamu. Dia ada di kesabaranmu. Dia ada di setiap helaan napasmu yang masih kamu syukuri. Dia ada di prasangka baikmu yang kamu paksakan. Saat kamu mulai mencari Dia, bukan mencari solusi, maka solusi itu akan datang dengan caranya sendiri, dari arah yang tidak pernah kamu duga. Kita juga harus ingat, bahwa Allah tidak pernah menjanjikan langit akan selalu biru, tapi Dia berjanji, bahwa Dia selalu bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu apa? Sabar itu bukan diam pasif. Sabar itu adalah tetap bergerak, tetap berusaha, tapi hatinya tidak lagi menuntut. Hatinya menyerah total pada pengaturannya. Usaha kita, ikhtiar kita, itu adalah bagian dari adab kita sebagai hamba. Tapi hasil itu adalah hak prerogatif Dia. Tugas kita bukan menjamin hasil. Tugas kita adalah menyempurnakan proses, menyempurnakan ikhtiar, dan yang paling penting, menyempurnakan tawakal. Ujian yang terasa mustahil itu sedang melatih otot tawakalmu. Selama ini mungkin otot itu jarang dipakai. Kita terlalu mengandalkan gaji kita, mengandalkan atasan kita, mengandalkan kekuatan fisik kita. Sekarang, semua itu seakan diambil oleh Tuhan. Agar apa? Agar kita mulai menggunakan satu-satunya kekuatan yang tidak terbatas, yaitu kekuatannya. Dia ingin kamu bergantung hanya padanya. Karena bergantung pada manusia adalah patah hati yang disengaja. Bergantung pada harta adalah kekecewaan yang tertunda. Hanya dengan bergantung padanya, hatimu akan aman, hatimu akan damai. Bahkan di tengah badai terberat sekalipun. Mari kita lihat lagi kisah Nabi Muhammad SAW, junjungan kita. Ujian beliau adalah yang paling sempurna. Dihina, dilempari kotoran, diusir dari kampung halaman, ditinggal orang-orang terkasih. Tapi apa yang keluar dari lisan beliau saat di Taif, saat berdarah-darah? Beliau tidak mengutuk, beliau justru berdoa. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Beliau tidak fokus pada rasa sakitnya. Beliau fokus pada tugasnya, pada misinya. Ujian kita, seringkali, membuat kita menjadi egois. Kita hanya fokus pada rasa sakit kita. Aku yang paling menderita. Kita lupa, bahwa di luar sana, ada orang yang ujiannya lebih berat. Kita lupa, bahwa ujian ini mungkin adalah cara Tuhan, agar kita lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Saat kita diuji dengan kekurangan harta, mungkin Tuhan ingin kita merasakan bagaimana rasanya menjadi fakir, agar kita lebih dermawan saat diberi kelebihan nanti. Saat kita diuji dengan sakit, mungkin Tuhan ingin kita lebih menghargai kesehatan, dan lebih berempati pada mereka yang terbaring lemah. Ubah sudut pandangmu. Ujian ini bukan tentang dirimu saja. Ujian ini adalah bagian dari skenario besar, untuk menjadikanmu hamba yang lebih baik, hamba yang lebih bermanfaat. Hamba yang hatinya sudah selesai dengan urusan dunia, hamba yang hatinya sudah dipenuhi olehnya. Prosesnya memang menyakitkan. Tidak ada yang bilang ini mudah. Tapi ingatlah, bahwa Tuhanmu tidak sedang menyiksamu. Dia sedang mendidikmu. Dia sedang mentarbiah hatimu secara langsung. Dan guru terbaik adalah Dia, Sang Pencipta. Maka terimalah kurikulumnya, seberat apapun itu, dengan keyakinan, bahwa di akhir semester nanti, kamu akan lulus sebagai hamba yang dicintainya. Saat kamu merasa mustahil, ingatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat beliau dilempar ke dalam api yang membara. Secara logika, selesai. Habis, mustahil untuk selamat.
Tapi apa yang beliau ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Beliau tidak meminta kepada malaikat, beliau tidak berteriak panik. Beliau hanya menegaskan keyakinannya, menegaskan tawakalnya. Dan apa yang terjadi? Api yang panas itu, Allah perintahkan untuk menjadi dingin. Sesuatu yang mustahil, menurut hukum alam, Allah jungkir balikkan dengan kuasanya. Api yang sedang membakarmu hari ini, entah itu hutang, penyakit, atau fitnah, percayalah. Allah yang sama yang mendinginkan api untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, Dia juga yang sedang mengawasimu. Dia mampu mendinginkan apimu, tapi Dia menunggu hatimu sampai pada level keyakinan yang sama. Menunggu lisanmu mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, dengan getaran jiwa yang sama. Dengan kepasrahan total, tanpa keraguan sedikit pun. Disitulah keajaiban terjadi. Disitulah yang mustahil menjadi mungkin. Maka, langkah praktisnya adalah syukuri. Ini yang paling berat. Bagaimana bisa bersyukur saat sedang diuji berat? Bersyukurlah, karena Dia masih memilihmu untuk diuji. Itu tandanya Dia masih sayang. Bersyukurlah, karena dengan ujian ini, dosa-dosamu sedang digugurkan. Setiap detik rasa sakitmu, setiap tetes air matamu, jika kamu ikhlas, itu semua adalah penghapus dosa. Bukankah itu sebuah anugerah? Kita ini pendosa, kita ini kotor, lalu Dia memberikan kita laundry, gratis berupa ujian, untuk membersihkan kita, agar kita pantas bertemu dengannya nanti. Ujian yang berat adalah jalan pintasmu menuju ampunannya. Jalan pintasmu untuk diangkat derajatnya. Bayangkan jika hidupmu lurus-lurus saja, mungkin kamu akan sombong, mungkin kamu akan lalai, mungkin kamu akan lupa beristighfar. Dengan ujian ini, kamu dipaksa untuk bersujud lebih lama, kamu dipaksa untuk beristighfar lebih tulus, kamu dipaksa untuk menjadi lebih dekat. Bukankah itu adalah cinta yang terselubung? Dia sedang menarikmu, dengan cara yang mungkin tidak kamu sukai, tapi percayalah, ini adalah cara terbaik menurut ilmunya yang maha luas. Jadi, jika kamu sedang di titik mustahil itu, tersenyumlah. Katakan pada dirimu, ini adalah surat cinta dari Tuhanku. Katakan pada hatimu, aku harus berprasangka baik. Katakan pada lisanmu, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Lalu, jalani prosesnya. Jangan dilawan, jangan dibenci, tapi rangkul ujian itu. Berdansalah dengannya. Cari hikmah di setiap sudutnya. Dan fokuslah untuk memperbaiki hatimu, memperbaiki adabmu, memperbaiki prasangkamu kepadanya. Inilah perjalanan jiwa. Ini adalah esensi dari kehidupan. Hidup bukanlah tentang mengumpulkan harta. Hidup adalah tentang mengumpulkan rasa yang benar kepada Sang Pencipta. Ujian adalah alatnya. Rasa sakit adalah bumbunya. Dan ridho adalah tujuannya. Saat kamu sudah sampai pada titik ridho, di mana kamu menerima apapun yang Dia berikan dengan hati yang lapang, disitulah kamu menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kedamaian yang datang, bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatimu sudah bersama dengan Sang Pemilik masalah. Kita sering lupa, bahwa kita ini ada di dunia bukan untuk bersenang-senang. Kita ini musafir, kita sedang dalam perjalanan pulang. Dan ujian adalah bekalnya. Ujian adalah cara Tuhan membekalimu dengan pahala sabar, pahala syukur, pahala ridho. Dia tidak ingin kamu pulang dengan tangan kosong. Maka Dia memberimu berbagai proyek amal yang dibungkus dalam bentuk ujian. Jangan sia-siakan proyek ini. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kerjakan dengan hati yang tulus. Agar saat kamu pulang nanti, kamu bisa mempersembahkan hasil proyek terbaikmu di hadapannya. Jadi, renungan ini membawa kita kembali ke titik awal. Keimanan. Ingatlah kembali ayat fondasi kita, apakah manusia mengira mereka dibiarkan berkata, kami beriman tanpa diuji. Sekarang, kita faham maknanya. Ujian itu bukan untuk menghancurkan iman kita, tapi untuk menyempurnakannya. Ujian yang berat itu bukanlah tanda kebencian, tapi tanda cinta yang paling dalam. Tuhan sedang memurnikan emas di dalam hatimu. Prosesnya panas, prosesnya menyakitkan, tapi hasilnya adalah kilau yang abadi. Maka, mulai hari ini, saat rasa mustahil itu datang, peluklah Ia. Bisikkan padanya, engkau adalah caraku untuk lebih dekat dengan Tuhanku. Saat air matamu jatuh, biarkan Ia menjadi saksi, bahwa kamu adalah hamba yang sedang berjuang untuk tetap berprasangka baik. Jangan menyerah. Karena Dia yang mengujimu, adalah Dia yang paling tahu batas kemampuanmu. Dan Dia tidak akan pernah membebanimu di luar batas itu. Dia hanya sedang meregangkan kapasitasmu, agar kamu bisa menerima nikmat yang lebih besar lagi setelah ini. Percayalah, perjalanan ini berat, tapi kamu tidak sendirian.
Ada Allah yang memegang tanganmu, bahkan saat kamu tidak merasakannya. Dia lebih dekat dari urat lehermu. Dia mendengar bisikan hatimu yang paling rahasia. Tetaplah berjalan, tetaplah berprasangka baik, tetaplah mengadu hanya kepadanya. Karena di ujung terowongan yang gelap ini, cahayanya sudah menunggumu. Cahaya yang akan menghapus semua lelahmu, dan menggantinya dengan senyuman ridho. Jika hatimu tersentuh, biarkan perjalanan ini menjadi doa yang hidup lewat dirimu.